Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba buka alat smart billing VIP PS buatan saya ya. Ini yang varian yang 4 port. Ini terdiri dari alat-alatnya ya. Ini ada stop kontak 1 port, biji, ini ada kabel listrik, ini kabel USB, kabel data USB. Oke, kita bongkar aja, kita lihat dalamannya seperti apa ya. Jadi nanti setelah melihat ini mungkin teman-teman bisa buat sendiri ya. Yang ribet itu ngerakitnya sama buat programnya, karena penuh dengan logic pemrograman yang nantinya harus disesuaikan dengan hardware-nya. Makanya ngerakitnya juga harus hati-hati. Ini ngerakitnya doang 2 hari 2 malam kurang lebih ya, nggak termasuk makan dan tidur plus sholat tentunya ya. Ini banyak baut ini untuk megang, ini baut untuk megang relay. Ini baut untuk megang chipnya atau microcontrollernya. Chipnya itu program yang saya buat ditanam masuk ke dalam chipnya. Jangan lupa ini kalau buka ini harus yakin kabel listriknya dicabut, bahaya ya kalau yang lokal. Ini kabel ke USB adaptor. Oke, bautnya udah kebuka 4 baut utama. Terus ini dibuka ya, ini dia dalamannya, agak kusut, dalamannya agak kusut sama kabel-kabel, tapi nanti akan kita jelaskan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini baut ini megang relaynya, ini megang chipnya, microcontroller. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Ini dalamannya alat smart billing VIP PS IoT ya. Oke, ini terlihat ada 2 terminal ya. Ini 2 terminal. Ini ada 2 terminal yang menghubungkan saja dia untuk mengkonekkan antara colokan stop kontak yang di depan, dia keluar melalui lubang-lubang ini ya. Ini dari stop kontak yang dari depan sini. Empat-empatnya kan ada 2 kabel tuh masuk ke terminal blok ini dan ini yang 4 port. Dan ini satu terminal karena tempatnya tidak memungkinkan, ada yang digabung ya, gabung jadi 1 port. Jadi 1 port ada beberapa kabel, ada yang ke listrik langsung, ada yang connect ke ini
relaynya dan connect ke microcontroller. Ya. Ini biar lebih jelas dibuka dulu ya. Tapi masangnya nanti ribet karena butuh berjam-jam untuk gabungin lagi ya. Jadi ini terminal bloknya yang seperti tadi dibilangkan menghubungkan antara stop kontak dengan relay dan yang di sana itu microcontroller. Microcontrollernya ini menggunakan ESP8266. Ini yang jenisnya yang Lolin ya kalau baca. Nah ini jenisnya Lolin. Jadi nanti programnya ditanam di dalam chip ini, microcontroller. Nanti dia akan memerintahkan relay yang ini untuk kontak atau enggak. Relay itu tugasnya dia menghubungkan kontak kayak seperti kontak tapi bisa diprogram ya, tergantung yang diperintahkan oleh microcontroller ini. Jadi kalau dia perintahnya on, maka relay di sini akan on. Nah ini dari microcontroller sini masuk ke relay. Masuknya lewat ini perintahnya, kabel data yang ini, yang warna-warni ini ya, masuk ke sini. Nah nanti sesuai dengan perintahnya relay ini akan kontak, akan ada output ke stop kontak. Dia harus on atau off. Kalau on dia nyambung ya, kalau off dia lepas gitu. Jadi ada dua kabel yang masuk dan keluar dari relay. Yang masuk kabelnya ada di sini, masuk dari ini microcontroller masuk ke relay, dan satu lagi dari relay ke stop kontak. Kurang lebih seperti itu. Nah ini sorry ya, nggak dicabut kabelnya karena kalau nyabut masangnya agak ribet, bisa berjam-jam. Ya mungkin kalau yang lain bisa cepet ya, kalau saya agak lama karena tempatnya terbatas. Oke. Sekarang kita coba, ada yang lepas. Kita coba tes. Sekali lagi nanti tetap harus hati-hati karena ini mengandung listrik. Gimana caranya biar kelihatan ya? Oke gitulah. Nah ini yang tadi, ini adalah chipnya, microcontrollernya. Ini datanya keluar dari microcontroller masuk ke relay. Relay nanti akan memerintahkan ada output ke stop kontak. Dia harus menyala atau mati. Nah itu programnya adanya di microcontroller. Nah microcontrollernya mungkin sederhana ya, bisa didapatkan di mana-mana, namanya ESP8266. Tapi yang sulit itu adalah programmingnya, pemrogramannya. Saya mau kasih lihat supaya, nah ini kali ya, supaya kelihatan semua. Gini. Nah ini ke samping sini deh, biar nanti jelas. Sorry, putar ya, biar nggak kena ke keyboard. Nah ini jelas ya. Jadi komponen utamanya adalah ini microcontroller, otaknya di sini, dan ini pekerjaannya adalah relay dan stop kontak. Ya,
dari kabel-kabel. Ini kabel datanya, perintahnya masuk ke sini. Ini mengerjakan untuk kontak atau lepas kontaknya. Nah, ini nanti akan keluar listrik di sini. Dia akan on atau off, tapi dia dikontrol oleh relay ini. Oke, sebentar kita tes ya. USB-nya dicolokkan dulu. Goyang-goyang, kameranya ada di atas soalnya. Mana colokannya? Ada bunyi set. Nah, itu berarti relaynya mulai berfungsi atas perintah dari microcontroller ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat di sini ini ada indikator-indikator relaynya. Relaynya ada 4 channel ya. Relaynya ada 4 channel, kemudian stop kontaknya ada 4. Nah, ini datanya ini mengalir dari microcontroller. Microcontroller ini memerintahkan relay untuk kontak atau non kontak, lepas kontaknya. Sebentar. Oke. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian nah, relay ini microcontroller ini sudah link dengan HP ya. Sudah link dengan HP ke VIP PS. Sebentar saya login dulu. Oh, sebentar. Pause dulu ya. Nah, ini ya, kita lanjut lagi. Jadi alat ini nanti dikontrolnya oleh HP karena sudah terhubung dengan HP. Microcontrollernya sudah dihubungkan ke HP. Hampir kelihatan gimana? Nah, ini dulu. Ini untuk ngetes ini aja kan. Dalamannya tuh kurang lebih seperti ini. Sederhana tapi ribet waktu masangnya ya. Ini baut-bautnya untuk pegang yang tadi di belakang itu. Sama jangan lupa ini bertegangan tinggi, jadi harus hati-hati ya. Oke, ini kebetulan contohnya ini menggunakan 5 relay ya. Menggunakan 5 relay lainnya. Menggunakan 5 relay ya. Ini relay yang ke-1 ada di sini. Ini dalamannya ya kurang lebih sama, cuman lebih mini sehingga masangnya lebih ribet karena kecil-kecil. Oke ya. Nah, ini varian yang dites ini yang 5 port. Nomor satunya di sini, nomor 2, 3, 4, 5 nya ada di sini di stop kontak yang ini. Ini kan ada 4 port ya. Yang kesatunya yang ini. Yang kesatunya saya taruh di sini, kelihatan kan? Oke. Jadi ini semua sudah di setting di HP ini. Programnya ada di controller SP8266 ini. Dan yang memerintah adalah HP ini. HP ini ada programnya juga yang gunanya untuk berhubungan dengan microcontroller ini sehingga bisa memerintahkan relay untuk on atau off sehingga arus listrik dari listrik utamanya akan masuk ke stop kontak ya. Kita coba tes. Nah, ini yang nomor satunya adanya di yang 1 port ya. Jadi antara 1 port dan 5 port 4 port
bekerja sama bisa dikontrol menggunakan satu HP. Jadi kita kalau punya 10, 100, 200, 1000 controller stop kontak bisa diatur melalui satu program yang ada di HP ini ya. Ini coba kita tes, nyalakan. Ini kasih contoh yang free 1 menit ya. Nah ini yang nomor 1 nyala ya. Ini nggak kelihatan dalamannya. Ini kita lihat. Ya ini berarti nomor 2, 3, 4, 5 adanya di alat ini. Ini nomor 2, kita kasih free 1 menit juga. Nah dia menyala. Jadi dari microcontroller ini akan memerintahkan melalui kabel ini ke relay yang memerintahkan relay ke 1 dari alat sini. Kalau di sistem kelihatannya nomor 2 ya, kalau di sini dia nomor 1 untuk on, untuk aktif, untuk kontak. Nah ini ada indikatornya, ada LED indikator, ini tandanya ini harusnya udah tertutup, artinya udah kontak, sehingga listrik yang dari PLN bisa keluar ke stop kontaknya. Ini kalau kita lihat ini yang nyala ya, artinya dia udah ada arus listriknya gitu. Nah ini sistemnya akan mati sesuai dengan perintah. Tadi kan di perintahnya 1 menit, nah ini nomor 2 pun mati, ada notifikasinya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi sistem VIPPS yang ada di HP tadi memerintahkan, contoh yang nomor 3 ya, untuk menyala selama 1 menit, dan ketika tombol powernya ditekan dia akan memerintahkan relay untuk kontak di relay yang kedua, sehingga arus listrik yang masuk ke relay itu akan membuka jalur ke stop kontaknya, sehingga stop kontaknya pun teraliri oleh listrik. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya. Jadi kalau dibongkar kurang lebih seperti ini, dan dia nanti akan mengirimkan data dari sistem ini ke controller ini, bahwa dia nanti di jam sekian, menit sekian, detik sekian dia harus mati gitu. Ada perintah mati di sini, relaynya yang tadinya kontak dia akan terbuka lepas, dan listrik yang masuk ke stop kontak ini akan tertutup, terlepas. Nah kurang lebih 1 menit. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi di HP ini kita bisa setting 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, bisa ditambah jamnya. Itu semuanya akan memerintahkan controller ini untuk menggerakkan relay, untuk memerintah relay untuk on atau off. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke. Ini pastinya butuh waktu untuk belajar dan membuat sendiri. Bisa dicari di YouTube banyak. Tapi kalau mau beli jadi, nggak mau pusing-pusing, karena risetnya bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Apalagi kalau plus programmingnya, itu butuh waktu lama. Kurang lebih seperti itu. Nanti di bawah akan ada deskripsi sedikit penjelasannya. Untuk programmingnya nggak bisa dijelaskan di sini ya, karena akan butuh waktu lama sekali. Rekamannya nggak bisa sehari 2 hari ya, karena detailnya banyak dan agak rumit. Oke, itu aja penjelasan sedikit mengenai Smart Billing VIPPS. Oh ya, Smart Billing VIPPS ini ada varian yang 1 port,
ada varian yang 4 port, ada varian yang 8 port. Kebetulan yang 8 port lagi habis. Kurang lebih settingannya sama seperti ini. Dan itu bisa digabung ya. Jadi misalnya kita mau tes dulu satu port, nah nanti kalau udah oke, karena kita misalnya punya 5 TV, nah itu kita bisa tambahkan dengan yang 4 port, dan satu port dan 4 port ini bisa digabung menjadi satu, sehingga cuma ada satu aplikasi yang digunakan. Seperti ini contohnya. Kalau misalnya nanti kita nambah lagi TV-nya atau PS-nya, nambah satu lagi misalnya, itu kita bisa tinggal tambahkan yang satu port. Atau langsung banyak, beli 5 TV lagi jadi 10, tinggal beli yang 4 port dan yang satu port, jadi totalnya 10. Atau tambah 20, nah itu tinggal beli yang 8 port 2 unit, sama yang kecil ini 2 unit, atau sekalian ini jadi 2 unit yang 8 port tambah 1 unit yang 4 port, totalnya jadi 20 tambahannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Like, comment, subscribe, itulah, atur aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.